Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah Jilid 1 beserta buku panduannya. Baik, sebelum kita lanjut pada latihan yang berikutnya ini, tamarinu, ya, ada baiknya kita akan mengenal sedikit teori tentang na'at dan man'ut. Teori na'at dan man'ut. Baik. Kita akan perlihatkan antum ya sedikit tentang na'at dan man'ut ini. An-na'tu wal man'ut, ya, na'at dan man'ut. Na'at artinya sifat. Secara simpelnya begitu. Man'ut adalah yang disifati. Ya, kalau kita bawa dalam bahasa Indonesia misalnya guru yang baru. Ya, guru yang baru. Nah, na'atnya yang mana? Na'atnya adalah yang baru. Sedangkan yang man'ut adalah yang disifati. Nah, pembahasan kita pada na'at. Kenapa pada na'at? Ya, karena na'at ini yang mengikuti man'ut. Ya, di sini kita tulis na'at itu atau sifat mengikuti man'ut atau yang disifati itu dalam 4 aspek. Ya, dan ingat 4 aspek ini terpraktek dalam satu waktu. Jadi contoh ini, ya, contoh yang ada di samping ini mempraktekkan 4 aspek ini bahwasanya na'at mengikuti man'ut. Ya, pertama dari segi i'rab. Ya, i'rab yang kemarin kita sudah dengar istilah-istilah marfu, ya, mansub, majrur. Ya, marfu itu biasanya ditandai dengan dhamma, ya, mansub itu ditandai dengan fathah, ya, majrur ditandai dengan kasroh, ya, atau bisa an atau in. Yang jelas kedua-duanya masuknya marfu, mansub, majrur. Nah, maksudnya adalah kalau misalnya di sini kata tajirun, ya, seorang pedagang kaya. Tajirun, maka dia tidak perlu kita ragu lagi. Dia mengikuti menjadi juga. Tajirun goniyun. Kalau misalnya di sini ada tajirin, ya, maka di sini menjadi goniyin. Misalnya kita bilang di sini ada kata baitu. Ya, baitu rumah, rumahnya pedagang yang kaya. Kata tajirin sebagai mudhofun ilaih, dia jadi majrur. Ini majrur. Maka kata goniyin juga ikut majrur. Baitu tajirin goniyin, rumahnya si pedagang yang kaya. Ya, untuk yang mansub kita belum ambil, ya. Tajiron, maka di sini juga menjadi goniyan. Tajiron goniyan. Yang jelas dia akan mengikuti dari segi i'rab. Itu namanya i'rab. Kemudian dari segi nakirah ma'rifah. Nakirah ditandai dengan tanwin, sedangkan ma'rifah itu ditandai dengan alif lam. Ya. Kalau kita bilang tajirun, goniyun, ini namanya tanwin, bunyi n. Tapi kalau kita pakaikan alif lam, at-tajiru, maka kata goniun kalau kita mau jadikan dia sifat atau na'at, maka harus pakai alif lam juga. Al-goniyu. Ya, at-tajirul goniyu. Artinya pedagang yang kaya itu. Pedagang yang kaya itu misalnya maridun, lagi sakit misalnya. Ya. At-tajirul goniyu maridun. Ya, pedagang yang kaya itu sakit misalnya. Atau at-tajirul goniyu tabibun. Oh, ternyata pebisnis yang kaya itu dia seorang dokter, misal. Bisa, ya. At-tajirul goniyu tabibun. Tetapi kalau kita pakaikan alif lamnya salah satunya saja, ya. At-tajiru kemudian goniyun, ya, maka ini bukan sifat, ini namanya khobar. Cara menerjemahkannya gimana? At-tajiru goniyun, si pedagang itu kaya. Beda dengan yang tadi kalau kita pakai alif lam. At-tajirul goniyu, pedagang yang kaya itu, nah ini masih butuh yang namanya khobar. Oke. Berikutnya dari segi mudzakkar dan muannas. Ya, kalau ini tajirun goniyun, kalau ini muzakkar ini muannas juga. Kalau ini muannas, misalnya muannas tajirotun, maka ini menjadi goniyatun. Ya, tajirotun goniyatun. Ingat ini terpraktek dalam satu waktu 4 aspek ini. Kemudian yang terakhir, dan ini belum kita ambil sebenarnya dalam buku panduan, tetapi tidak mengapa kita jelaskan di sini secara simpel, bahwasanya na'at mengikuti man'ut. Ingat ya, jadi na'at ini yang mengikuti, bukan ini yang mengikuti ini, ya, tidak. Na'at mengikuti man'ut itu dari segi adat. Adat itu maksudnya dari segi bilangan. Misal,
Kalau tajirnya mufrad, maka ini juga mufrad. Mufrad itu maksudnya tunggal. Ini seorang pedagang yang kaya. Kalau kita bilang dua pedagang kaya, ini dua belum kita ambil ya, tapi Anda jelaskan di sini untuk memperlihatkan perbedaannya. Tajironi dua pedagang kaya, maka kata goniani jadi kata goniun menjadi goniani. Goniani mengikuti. Karena di sini bermakna dua, ini juga harus bermakna dua tambahkan alif dan nun. Tajironi goniyani artinya dua pedagang yang kaya. Kalau misalnya dia jamak, ya jamak misalnya tajirun jamaknya tujarun, bentuknya tujar, tujarun, bentuknya bentuk jamak. Maka kata goniun tidak akan bertahan, dia harus kita rubah menjadi bentuk jamak juga, misalnya menjadi agnia, agnia, tujarun agnia, para pedagang kaya. Nah, itu yang dimaksud dengan adad. Jadi akan mengikuti dari empat aspek ini terpraktek dalam satu waktu ya. Jadi bukan contoh ini mempraktek satu aspek saja, tidak. Baik, ini sudah kepanjangan. Kita akan lanjutkan pada latihan yang berikutnya.